Hello para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Jadi hari ini kita nggak ngebahas sesuatu atau mereview atau men-unboxing sesuatu. Hari ini kita akan membahas berita yang lagi hangat ya. Walaupun berita ini sebenarnya udah nggak terlalu panas karena itu di bulan lalu panas-panasnya, yang dimana pihak kepolisian sedang gempar atau gencar-gencarnya mencari para pengendara motor yang mengganti knalpotnya menjadi tidak standar alias pakai knalpot bronc atau racing. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu tips and tricks biar Pak Polisi tidak menangkap Anda atau menilang Anda atau motor Anda yang knalpotnya racing itu digeprek sama Pak Polisi. Jadi di sini gue bakalan ngasih tahu dulu bahwa polisi yang ada di jalanan itu memiliki hati nurani dan dia hanya menjalankan tugas sebagai polisi atau keamanan, yang dimana kalau misalnya ada perintah dari atasannya dia bakalan melakukan perihal tersebut. Jadi kalau menurut gue sih itu nggak salah, karena pihak kepolisian ini melakukan tindakan seperti itu karena oknum yang bisa kita tahu bahwa ada beberapa anak muda yang menaiki motor baru atau motor racing atau motor sport yang menerobos sesuatu tempat yang dilarang untuk dilewati oleh umum. Nah, itu mungkin salah satunya penyebabnya itu yang membuat viral, dan akhirnya pihak polisi melakukan tindakan yang lebih ketat kepada pengguna motor. Ya, seperti kita ginilah intinya. Nah, yang pertama itu karena polisi itu memiliki hati nurani, jadi pihak polisi ini tidak menilang orang yang berpakaian ala kadarnya. Jadi ini BTW gue tegasin dulu ya. Kalau ini tuh berdasarkan pengalaman gue selama gue tinggal di Jakarta. Jadi kan gue kan awalnya kan di Surabaya, sekarang gue udah pulang lagi ke Jakarta. Nah, motor gue kan udah pakai knalpot racing, masa gue ganti ke originalnya itu susah karena knalpot originalnya ada di Surabaya. Dan kalau beli lagi gue maaf kata males gitu ya, karena gue udah punya di Surabaya, tapi beli lagi tuh ribet, terus kalau misalnya dikirim juga mahal. Nah, yang diincar polisi itu, kembali ke topik ya, yang diincar ke polisi itu karena yang selalu berbuat onar itu yang selalu berpakaiannya ala anak motor gitu, yang dimana ini kita bisa ambil contoh aja. Biasanya kan anak-anak motor itu menggunakan helm-helm yang lebih keren. Nah, ini kan contoh yang gue punya nih, helm TRX full face yang warna putih. Nah, kalau anak-anak motor yang zaman sekarang tuh yang generasi ngap-ngap itu biasanya menggunakan helm Shoei, AGV atau helm KYT. Pokoknya helm-helm bagus, dah helm-helm mahal yang under 500 ke atas, yang kinclong-kinclong lah, walaupun ada yang 500 ke bawah, yang penting helmnya jangan kinclong, yang kalau misalnya kalian pengen aman dari pengintaian atau tangkapan polisi karena knalpotnya itu sebisa mungkin pakai helm yang kayak begini nih, helm TRX gini, kalau enggak helm TXX yang hitam, atau helm bawaan pabrik, atau helm-helm yang udah baret-baret. Kenapa? Karena polisi melihat bahwa kita adalah orang biasa, yang dimana kita ganti knalpot itu karena motornya udah gak bagus lagi, alias kalau pakai knalpot standar itu udah bocor gitu, jadinya menyebabkan kita harus ganti pakai knalpot racing. Nah, yang kedua, kita tuh harus memakai yang namanya baju biasa gitu, atau baju bapak-bapak, atau pakai baju orang kerja, atau jaket yang gunung atau jaket bola, yang dimana di situ kita bisa terlihat bahwa kita adalah mamang-mamang atau bapak-bapak yang tidak mempedulikan motor, alias kita sedang menuju sesuatu titik atau tempat di mana kita harus bertujuan dalam saat mengendarai motor. Misalnya kayak kita pergi kerja, itu kan kita harus pakai seragam, terus kita harus memakai kendaraannya, jadinya kita nggak pakai baju bagus-bagus. Nah, kan kalau misalnya anak motor tuh yang sering naik ride atau sunmori tuh ciri-cirinya memakai jaket hoodie atau jaket-jaket yang bagus atau yang bersih dan menggunakan sarung tangan. Nah, kalau bisa, kalau kita mau pakai sarung tangan itu jangan pakai sarung tangan yang bagus-bagus kayak merek Taichi atau merek Danish atau merek Alpinstar, itu jangan dipakai. Kalau bisa mereknya merek-merek yang 3M yang ada di mamang-mamang pinggir jalan, yang sarung tangan kulit tapi sintetis, atau pakai sarung tangan yang bahan kain gitu loh, yang kayak serabut-serabut kain gitu. Nah, itu
insya Allah aman dari pengintaian polisi, karena yang tadi gue bilang bahwa polisi melihatnya kita itu seperti orang biasa yang sedang bertujuan pergi. Jadi dia kan ini lagi masih pandemi, nah pihak polisi pasti berpikiran oh itu mungkin kerja lah, biarin aja lah, jadi nggak ditindaklanjuti. Terus habis itu di bagian sepatu, nah kalau misalnya pakai sepatu itu kalau bisa jangan pakai sepatu cats, kalau bisa pakai sepatu proyek atau pakai sepatu yang udah butut atau sepatu kulit atau sepatu kondangan. Nah itu kalau misalnya kalian pakai sepatu yang seperti itu, polisi melihatnya bahwa kalian, ya kembali lagi yang tadi gue sudah sebut, bahwa melihatnya kalian sedang berpergian atau pengen kerja atau sedang mencari nafkah. Jadi polisi tidak memiliki keinginan untuk menilang Anda gitu, karena polisi akan melihat Anda itu iba duluan gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau karena apa ya, ini tuh pengalaman gue ya selama gue 2 minggu di Jakarta dengan kondisi permotoran atau perdunia motoran ini sudah tidak baik. Itu gue kerja pakai motor Sonic gue dalam keadaan pakai knalpot racing, dan gue pakai seragam kerja, pakai helm TRX yang warna hitam, terus sarung tangan proyek, sepatu safety. Itu gue ada polisi yang sedang melakukan penilangan terhadap orang-orang yang sedang berangkat pagi atau apa ya, habis sahur tuh, yang jalan-jalan habis sahur on the road ya, anak-anak motor sahur on the road. Nah itu gue kebetulan lagi berjalan beriringan sama mereka, tapi ketilang tuh mereka doang karena perihal knalpot racing. Nah gue tuh dibiarin lewat karena gue kelihatan seperti baba-baba atau mamang-mamang yang sedang ingin bekerja gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih itu sih tipsnya ya. Dan gue bisa ngomong ini karena gue melakukan ini bukannya sekali doang gitu, ketemu polisi dibebasin gitu sama polisi, nggak ditahan atau ditilang. Itu gue sampai ada kali 5 kali ketemu sama polisi, karena kan yang kalian tahu di Tanjung Priok itu sedikit lebih ketat, karena di Tanjung Priok itu pemeriksaannya sampai ke tempat penjualan knalpotnya. Nah gue tuh kerjanya kan di Tanjung Priok, gue dari Tangerang ke Tanjung Priok 40 km, setiap gue ketemu polisi itu dibiarin lewat aja karena terlihat bahwa gue seperti orang yang sedang ingin bekerja. Jadi polisi tidak ada niatan untuk menilang gue atau menindaklanjuti knalpot racing gue. Nah, jadi menurut gue sih tips gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian, karena yang diincar Pak Polisi itu bukan karena knalpotnya saja, melihat dari penampilan Anda. Kalau misalnya penampilan Anda seperti anak motor yang sedang hits zaman sekarang, maka Anda akan menjadi bintang 6 atau bintang 5 di GTA, yang dimana Anda akan menjadi sorotan Pak Polisi yang ada di jalan. Kalau sedangkan kalian memakai baju yang seperti biasa-biasa aja atau kayak mamang-mamang mau kerja, itu bisa jadi Anda cuma jadi patokan bintang 1 atau bintang 2 yang bisa dilirik atau ditegur, bahkan tidak diapa-apain gitu seperti gue. Jadi semoga video ini bermanfaat buat para netizen gue, dan semoga Pak Polisi tidak melihat, karena gue takutnya jadi patokan bahwa kalau anak motor itu nanti patokannya semua disamaratakan gitu, harus pakai, kalau yang knalpot semuanya dibasmi gitu. Padahal nyatanya di dunia real tuh gak kayak di beritanya gitu. Pak Polisi itu masih baik-baik banget, masih membiarkan knalpot racing itu berjalan di jalan raya. Terima kasih banget buat Pak Polisi, karena kalian memang ya mau gimana lagi gitu ya, kita harus patuh terhadap peraturan. Tapi kan sebenarnya peraturannya itu kagak lebih dari 80 desibel ya kan, cuman karena kasus kemarin yang agak viral, jadi polisi memperketat peraturannya perihal keamanan dalam jalan, kondusivitasan jalan, biar nggak terjadi apa ya hal-hal yang tidak diinginkan lah, intinya seperti itu. Dan sebelum gue akhiri video kali ini, BTW ini gue punya kaos baru. Di sini gambarnya jantung, tulisannya Guber. Nah ini produknya bisa di follow Instagramnya guber.cloth, itu harganya 120.000 aja. Ini menandakan jantung. Jantung itu walaupun gambarnya sebenarnya jantung ada di sebelah kiri kanan ya, ini gue taruh di sini aja biar lebih keren aja. Ini gambar jantung, ini menandakan bahwa kita itu hidup karena jantung, sehat karena jantung. Kalau misalnya kita sakit, jantung kita jadi sakit, gitulah filosofinya. Terus yang di belakangnya ini gambarnya itu ada tengkorak lagi di atas bulan dan memakai helm astronot. Nah ini filosofinya menandakan bahwa bulannya itu adalah
COVID-19. Orang yang tengkorak itu adalah human, yang dimana sekarang banyak orang yang sedang merasakan kemiskinan ya, yang tadinya biasa jadi susah lah, pokoknya serba susah, yang mengakibatkan human menjadi kelaparan dan memakai helm menandakan bahwa hidup semakin susah untuk bernafas, alias bernafas tidak bisa bebas seperti dahulu sebelum 2019. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian punya pengalaman baru atau punya pengalaman baru ya, punya pengalaman tentang penilangan knalpot racing, atau mungkin punya pengalaman yang sama kayak gua karena berpakaian tidak seperti anak racing yang dilolosin sama polisi. Nah, bisa aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, tadi kan udah gue bilang. Bye bye.